Faslun fi syuruti sholat. Faslun fi syuruti sholati ing dalem piro-piro syarate sholat. Basyaro itu sholati utawi piro-piro syarate sholat qoblat dukhuli ing dalem sadurunge mlebu sholat. Ing dalem sadurunge mlebu fiha ing dalem sholat iku khamsatu asya'a. Qoblat dukhuli ing dalem sadurunge mlebu fiha ing dalem sholat iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Rupane toharatul a'dha'i. Toharatul a'dha'i sucine pira-pira anggota badan minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Wasatrul aurati lan tertutupe aurat bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Wal wukufu lan ngadeg ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Wal ilmu lan ngawerui bidukhulil wakti kelawan mlebune waktu wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat. Waya juzu lan wenang opo tarkul kiblati ninggalake kiblat fi halataini ing dalem dua kondisi, ing dalem dua tingkah. Rupane fi syiddatil khaufi, rupane fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi, ing dalem bangete wedi. Wa finna filati lan ing dalem sholat sunat, fis safari ing dalem perjalanan, alar rohilati ing atase kendaraan. Nah, cukup itu aja dulu. Kita artikan bahasa Indonesianya. Faslun fi syuruti sholati. Pasal ini menerangkan beberapa syaratnya sholat. Qoblat dukhuli. Wasyaro itu sholati, beberapa syaratnya sholat qoblat dukhuli, sebelum masuk. Ya, qoblat dukhuli sebelum masuk, fiha di dalam sholat. Khamsatu asya'a ada 5 perkara. Beberapa syarat sebelum masuk sholat itu ada 5 perkara. Yaitu yang pertama toharatul a'dha. Yang pertama toharatul a'dha'i, sucinya anggota badan minal hadasi dari hadas wan najasi dan najis. Yang pertama sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Syarat yang kedua wasatrul aurati, dan tertutupnya aurat bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Bilibasin dengan pakaian tohirin yang suci. Yang ketiga wal wukufu, dan berdiri ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Yang keempat wal ilmu bidukhulil wakti. Wal ilmu, dan mengetahui bidukhulil wakti, akan masuknya waktu sholat. Yang kelima wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Waya juzu tarkul kiblati. Waya juzu, dan diperbolehkan tarkul kiblati, meninggalkan kiblat, fi halataini, di dalam 2 kondisi. Yang pertama fi syiddatil khaufi, ketika
berkecamuk perang, syiddatul khauf, sangat ketakutan, sangat genting. Maksudnya di sini fi syiddatil khaufi itu di dalam kecamuk perang, ketika perang berkecamuk. Dan yang kedua, wa finnafilati, dan di dalam sholat sunnah, ya, dan di dalam sholat sunnah, fisafari, ketika dalam perjalanan, ala rohilati, di atas kendaraan. Dan yang kedua yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat itu ketika sholat sunnah, di dalam perjalanan, dan di atas kendaraan. Oke, sekarang kita breakdown, kita jabarkan satu persatu. Dilihat itu syarahnya. Wasyaro itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Beberapa syarat sholat sebelum sholat itu dilakukan itu ada 5 perkara. Wasyurutu jam'u syartin. Syarat itu, syurut adalah jamak dari kata syarat. Syurut itu jamak dari kata syarat. Bahwa lughatan al-alamah. Secara bahasa syarat itu adalah bahasa. Ya, adalah tanda. Secara bahasa syarat itu artinya tanda, alamat atau tanda. Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Ini yang penting. Syarat adalah sesuatu yang bisa menentukan sahnya sholat. Ya. Syarat adalah secara syara itu ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, adalah sesuatu yang bisa menentukan sahnya sholat, akan tetapi walaysa juz'an minha, tetapi syarat itu tidak masuk dalam bagian sholat. Ya, jadi syarat itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya sebuah sholat, tetapi syarat itu berada di luar sholat. Walaysa juz'an minha. Wa kharaja biadal qayyid ar-ruknu. Dengan kriteria berada di luar sholat itu dibedakan dengan rukun. Kalau rukun adalah ma yatawaqqafu sihhatus sholati alaih, tapi wa kana juz'an minha. Kalau rukun adalah sesuatu yang bisa menentukan sahnya sholat dan dia berada di dalam sholat. Jadi seperti membaca Fatihah, ruku, sujud, dan lain sebagainya, tumakna, itu semua adalah rukun karena berada di dalam sholat. Tetapi kalau syarat itu tidak berada di dalam sholat, tetapi menentukan sah atau tidaknya sholat. Jadi bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat itu berada di luar ibadah, kalau rukun itu berada di dalam ibadah. Wa kharaja biadal qayyidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas sholat, karena rukun itu berada di dalam sholat. Itu jadi perlu kita ketahui perbedaan antara syarat dengan rukun. Oke, kita lanjut syarat yang pertama. Syarat yang pertama, asyartul awal taharatul a'dha minal hadasil asghar wal akbar indal qudrah. Syarat yang pertama sebelum dilakukan sholat, syarat pertama yaitu sucinya anggota badan dari hadas kecil maupun hadas besar ketika mampu. Indal qudrati, ketika mampu. Jadi ketika mampu, asyartul awal, ketika mampu harus suci badan ya dari hadas kecil dan hadas besar ketika mampu. Amma faqidu tahura ini fasolatu sahihah ma'a wujubil adati alaih. Bagaimana jika orang itu tidak menemukan air ataupun debu? Amma faqidu tahura ini. Bagaimana orang itu jika dia tidak menemukan air atau debu? Umpamanya orang itu di rumah sakit, dia tidak boleh menyentuh tidak boleh tersentuh air ataupun debu. Itu umpamanya. Amma faqidu tahura fasolatu sahihah tapi ma'a wujubil i'adati alaih. Maka sholatnya, maka dia tidak bisa bersuci otomatis karena dia tidak mampu tayamum, dia tidak mampu wudhu. Kalau sudah seperti itu, maka dia tetap sholat, ya, dan sholatnya itu sah, tetapi wajib i'adah. Itu namanya sholat dihurmatil wakti. Jadi sholatnya itu tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, karena dia tidak boleh menyentuh air maupun debu. Akan tapi dia tetap sholat, sholatnya itu lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Fasolatuhu sahihah. Sholat lihurmatil waktu itu hukumnya tetap sah, tetapi wajib i'adah ketika sembuh. Ma'awujubil i'adati alaih. Itu yang paling pokok perlu kita ketahui.
Jadi yang di rumah sakit itu banyak yang harus melakukan sholat lihurmatil waktu. Oke, itu pertama, jadi sucinya badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, wa taharatun najasil ladzi la yunfa'anu fi thawbin wa badanin wa makanin. Dan yang kedua, badan itu harus suci dari najis. Badan itu harus suci dari najis. Alladzi la yunfa'anu. Di najis-najis yang tidak diampuni. Baik itu pada pakaiannya, badannya maupun tempatnya. Jadi baik tempat, badan maupun pakaian itu harus suci dari najis yang tidak diampuni. Itu. Wasayat guru musannif hadal akhir korban, dan besok akan diterangkan oleh Imam Musannif sebentar lagi. Jadi yang pertama itu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Dan yang kedua, wasani satrul aurati indal kudrati, wasatrul launil aurati indal kudrati. Itu di syarahnya itu. Syarat yang kedua yaitu tertutupnya aurat. Tertutupnya aurat bilibasin tohirin. Bilibasin tohirin dengan pakaian yang suci. Di situ dijelaskan di syarahnya itu satru launil aurati indal kudrati. Tertutupnya warna kulit, launil aurat. Tertutupnya warna kulit. Warna kulit aurat. Warna kulit aurat. Ketika mampu, indal kudrati. Ini penting, ini penting. Tentang aurat wanita, laki-laki itu penting. Satrul launil aurat indal kudrat. Jadi harus tertutup. Syarat sebelum masuk sholat itu harus tertutup auratnya. Yang tertutup apanya? Warna kulit. Launil aurati. Walau kana syakhsu khalian aw fi dhulmah. Walau kana syakhsu khalian aw fi dhulmah. Baik orang itu sendirian, ya, baik orang itu sendirian atau di kegelapan malam yang tidak ada orang atau gelap gulita, maka ketika sholat dia wajib menutupi auratnya. Wajib menutupi auratnya ketika sholat. Itu. Terus kalau nggak bisa tertutup badannya, momennya nggak punya baju sama sekali nggak punya baju, bagaimana? Fa'in ajuza an satriha sholat arian, itu di keterangannya itu. Fa'in ajuza an satriha sholat arian. Bagaimana ketika orang itu tidak memiliki pakaian sama sekali? Jika orang itu tidak mampu menutupi auratnya, sholat arian, maka orang itu tetap wajib sholat. Tapi dengan telanjang, sholat arian. Tetap wajib sholat. Ketika waktu masuk sholat itu tiba, maka jika dia tidak memiliki pakaian untuk menutupi auratnya, maka dia wajib sholat dengan telanjang, sholat arian. Terus kalau sholatnya itu kemudian telanjang, bagaimana ketika dia ruku atau sujud? Wala yumi'u birruku'i wa sujudi bal yutimmuhuma. Itu di syarahnya itu. Ketika orang itu sholat itu telanjang, maka ketika dia ruku atau sujud itu dia tetap tidak pakai isyarat. Tidak pakai isyarat. Ya tetap rukuknya ya seperti itu, seperti biasa, sujudnya seperti biasa, tidak memakai isyarat. Tidak memakai isyarat seperti orang sakit atau orang sholat dengan duduk. Tidak pakai isyarat, dia tetap seperti biasa. Itu kalau betul-betul tidak memiliki pakaian. Wala i'adata alaih. Dan ketika dia sholat itu dengan telanjang karena tidak punya pakaian, maka dia tidak perlu iadah karena sholatnya sah. Karena sholatnya sah. Meskipun tidak berpakaian, iya. Karena dia betul-betul tidak mampu memiliki menutupi aurat. Itu loh. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin. Menutupi aurat itu harus menggunakan pakaian yang suci. Gitu loh. Wa yajibu satru aidan fi ghairi sholati anin nasi wa fil khalwah. Nah, di luar sholat, maka tetap wajib menutupi aurat dari manusia. Satru aidan fi ghairi sholat. Di luar sholat, orang itu baik laki-laki maupun perempuan tetap wajib menutupi auratnya. Wa fil khalwah, meskipun di tempat sepi, meskipun di kamar sendirian. Ya, seorang laki-laki atau perempuan wajib menutupi aurat. Wa fil khalwah. Itu loh. Menutupi auratnya. Illa li hajatin. Kecuali karena ada hajat. Itu.
Break dulu ya, baru ada adzan. Break sebentar ya. Allah. Bisa dilanjutkan? Nggih, monggo Gus. Nggih. Tadi sampai mana ya? Di sarahnya dulu tentang aurah. Wa amma satru an nafsi fala yajibu. Ketika bagaimana ketika dia berada di kamar mandi umpamanya, apakah wajib kemudian menutupi auratnya? Ya tidak. Ya otomatis tidak mandi pakai apa baju kan. Wa amma satru an nafsi fala yajibu, maka tidak wajib. Tetapi lakinnahu yukrahu nadharu ilayya. Ya, meskipun di dalam kamar mandi dia dimakruhkan, makruh hukumnya melihat auratnya. Itu. Persoalannya kemudian sekarang bagaimana auratnya laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang selalu menjadi apa kontroversi. Wa auratu dzakari ma baina surrati wa rukbati. Saya tinggal baca loh ini, tinggal baca loh ya. Jadi kalau nanti ada banyak pertanyaan tentang ini ya wajar, tapi saya cuma baca takribnya. Apa Fathul Qoribnya. Wa auratu dzakari ma baina surrati wa rukbati. Jadi auratnya laki-laki itu apa? Anggota di antara pusar dan lutut itu ya.
Ya, pusat dan lutut. Wakadzal amah. Begitu pula budak wanita. Jadi jika ada budak wanita dulu, zaman budak wanita itu namanya amat. Itu auratnya sama seperti laki-laki. Jadi di antara pusar dan lutut. Nah, persoalannya wa auratul khurrati fi sholati ma siwa wajhiha wa kaffaiha dhairun wa batinan ilal ku'aini. Sebagaimana kita tahu, kalau auratnya wanita merdeka, kalau amat tadi budak wanita itu sama seperti laki-laki. Kalau wanita merdeka itu ada dua, di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat auratnya adalah masiwa wajhiha wa kaffaiha dhairun wa batinan ilal ku'aini. Adalah anggota-anggota selain wajah dan dua telapak tangan, baik dhairun wa batinan. Ya, baik dhahirun wa batinan, dalam anggota dalam maupun anggota yang luar. Ilal ku'ain itu seperti yang kita pahami itu, pakai rukuh itu. Persoalannya amma auratul khurrati kharijas sholati fa jami'u badaniha, ini yang jadi kontroversi. Ya, adapun auratnya wanita merdeka di luar sholat itu adalah seluruh badannya. Ya, jadi kalau orang-orang Syafi'iyah ada pondok-pondok pesantren. Ada pondok pesantren yang pakai cadar. Ya, pakai cadar, dan itu pondok pesantren NU mamanya. Jangan disalahkan. Karena memang takrib itu Fathul Qoribnya bilang kayak gitu. Amma auratul khurrati kharijas sholati fajami'u badaniha. Jadi adapun auratnya perempuan di luar sholat adalah seluruh badannya. Berarti pakai cadar. Ya. Karena takribnya kayak gitu. Tetapi ingat bahwa pengarang kitab Fathul Qorib itu menggunakan beberapa qaul. Memang ada 5 qaul dalam arus Syafi'iyah, ada 5. Dan yang paling unggul adalah itu. Yang paling unggul adalah antara sholat dan di luar sholat, di dalam sholat dan di luar sholat itu tidak dibedakan. Itu yang paling kuat. Ya, itu qaul yang paling kuat. Makanya itu dipakai oleh pondok-pondok pesantren. Ya, jadi pakai jilbab itu terbuka wajahnya, itu memang itu yang paling kuat. Tetapi Sohibul pengarangnya kitab Fathul Qorib ini menggunakan qaul yang tidak, yang termasuk qaul yang tidak diunggulkan. Gitu loh. Tapi memang masuk dalam mazhab Syafi'iyah, iya, yaitu seluruh badan. Jadi ketika ada teman-teman itu tahu ada beberapa pondok pesantren yang memakai cadar, itu tidak salah. Karena memang dalam arus Syafi'iyah juga ada, contohnya di Fathul Qorib. Ya, itu loh. Jadi pengarang Fathul Qorib itu menggunakan qaul yang tidak diunggulkan, yaitu seluruh badannya. Ma'auratul khurrati kharijas sholati fa jami'u badaniha, berarti pakai cadar. Gitu loh. Wa auratu wa fil khalwati kadzakari. Adapun auratnya wanita ketika dia sendirian di rumah itu seperti laki-laki. Seperti laki-laki. Itu. Oke, wal auratul lughatan an-naqsu wa tutlaku syar'an ala ma yajibu satruhu. Apa tuh aurat itu? Aurat itu secara bahasa artinya anakes. Artinya itu kurang atau sesuatu yang tidak pas gitulah. Nakes itu artinya sesuatu yang tidak pas. Berarti lebih etis ditutupi gitu. Karena aurat itu secara bahasa artinya anakes, kurang pas. Waktu telaku syaran alama yajibu satru. Menurut syara aurat itu adalah perkara yang wajib ditutupi. Bahwa al-muraduhuna alamah yahrumun nadru, atau dikatakan sesuatu yang tidak boleh dilihat. Alamah yahrumun nadru, yang tidak boleh dilihat. Wa dzakaru al-asabu fi kitab nikah. Jenakan aurat ini pendefinisiannya akan lebih jelas lagi nanti di kitab bab nikah. Oke. Syarat yang ketiga, wa tsalitsu al-wuqufu 'ala makanin thahirin. Syarat yang ketiga sebelum dilakukan sholat itu, orang itu al-wuqufu 'ala makanin thahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Jadi tempatnya itu ketika orang itu berdiri sholat, ya, tempat dia sholat itu harus suci. Fala tashihu sholatu syahsin yulaki ba'da badani aw libasi najasatan fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Maka tidak sah sholatnya seseorang, ya,
fala tasihhu sholatu syahsin, maka tidak sah sholatnya seseorang yulaki ba'du badanihi aw libasi najasatan, jika ada salah satu anggota badannya atau pakaiannya itu kemudian menyentuh najis. Jadi ketika umpamanya orang itu sujud, ketika orang itu sujud, tangannya atau pakaiannya kemudian menyentuh kotoran, otomatis batal sholatnya. Ya. Falatasiu sholatu sahsin yulaki ba'du badani. Ketika badannya itu ketika rukuk, ketika sujud, ketika berdiri, kemudian ada pakaiannya, ada tangannya atau anggota badannya itu menyentuh najis, maka tidak sah sholatnya. Itu. Dan yang keempat yaitu wala ilmu bidukhulil wakti. Yang keempat, syarat yang keempat yaitu mengetahui sudah waktu masuk sholat. Ya, al ilmu bidu, dan ini syarat loh ya. Orang itu harus tahu kalau waktu sholat sudah tiba. Gitu. Audoni dukhuli bil ijtihad, atau orang itu mengira dengan ijtihad ya, dengan ijtihad bahwa ini sudah waktu masuk sholat. Waktu masuk sholat, mamanya ada azan itu. Oh berarti kita tahu secara yakin bahwa sudah waktu masuk sholat. Mamanya kita berada di dalam hutan. Berarti kita dalam hutan tidak memiliki tidak terlihat bulan atau tidak memiliki jam itu, maka kita boleh kita harus ijtihad. Kita harus ijtihad bahwa sudah waktu masuk sholat atau belum. Audon nudukhuli bil ijtihad. Berarti bagaimana jika orang itu tidak mengetahui waktu sholat, falau sholat bighairi dzalik lam tasihha sholatuhu wa in shadafal waqta. Di keterangannya cukup jelas itu di Fathul Qoribnya. Falau sholat bighairi dzalik lam tasihha sholatuhu wa in shadafal waqta. Jadi jika orang itu sholat tapi dia tidak mengetahui waktu sholat dan dia tidak mau berijtihad, maksudnya lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa in shadafal waqta, meskipun yo ngepasi, wa in shadafal waqta, meskipun beneri, meskipun yo kok yo pas, namanya dia aku ngini salat isya wae wis peteng kok. Tapi dia tidak mau berijtihad, tidak mau berusaha mencari petunjuk kalau sudah isya itu. Pokoknya dia langsung salat isya itu, maka tidak sah salatnya karena dia tidak mau berijtihad. Tapi kalau dia sudah yakin ada adzan, ada jam dan lain sebagainya, maka dia wajib dia sah salatnya. Jadi tadi kalau sholat kalau kemudian orang itu melakukan sholat dafal waktu, meskipun kok ya dilalah pas beneri sudah masuk waktu sholat. Itu. Yang kelima istiqbalul kiblat. Yang kelima menghadap kiblat. Kiblat itu ail Ka'bah. Yang dimaksud di sini kiblat itu Ka'bah. Sumiat kiblatan li anal musalliya yuqabiluha wa ka'batun lirtifaiha. Mengapa dikatakan kiblat? Karena memang orang itu menghadap, qabala yakbilu kiblatan. Qabila yakbalu itu kan berarti menghadap. Mengapa dibahasakan dengan kiblat? Karena orang itu menghadap kiblat. Kiblat itu artinya menghadap. Gitu. Sumiat kiblatan li anal musalliya yuqabiluha. Dikatakan kiblat karena orang yang sholat itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Menghadap itu namanya kiblat. Wa ka'batun lirtifa'iyah. Mengapa dikatakan Ka'bah? Mengapa dikatakan Ka'bah lirtifa'iyah? Karena memang tempatnya tinggi. Ka'bah itu tinggi, artinya tinggi. Wa ka'batun lirtifa'iyah. Mengapa dikatakan Ka'bah? Karena memang tempatnya tinggi. Oke, wastiqbalu bisadri satrun liman qadira alaih. Menghadap kiblat dengan dada. Jadi menghadap itu bukan batuk, bukan mata, bukan tangan loh ya. Menghadap kiblat itu pakai dada. Wastiqbalu bisadri, menghadap kiblat dengan dada. Ingat. Jadi yang menghadap kiblat itu bukan mata ya, bukan kening, bukan kuping. Tapi menghadap kiblat itu pakai dada. Wastiqbalu bisadri, menghadap kiblat dengan dada adalah syartun liman qadira alaih. Menjadi syarat bagi orang yang mampu menghadap. Ya, dan syaratnya di sini adalah artinya itu ikhtidak. Ikhtidak itu cuma yang diwajibkan itu bukan menghadap persis, itu enggak. Intinya kalau bahasa kitabnya itu nganceri.
pokoknya selaras dengan kiblat itu, selaras. Tidak harus pas 0 derajat selisihnya 0 derajat itu enggak. Dalam mazhab Syafi'iyah enggak. Ya kesulitan kalau gitu, kalau kita berada di luar kota atau tapi kalau bisa pas ya, harus dipaskan. Umpamanya makanya Menterian Agama atau organisasi masyarakat itu selalu memperbarui kiblatnya. Ya, itu yang benar. Tetapi tidak menjadi harus pas betul derajatnya, itu enggak. Karena yang diwajibkan itu cuma nganceri itu searah, dan yang searah itu yang terukur adalah dada. Oke, wastasna al-musannifu madharu bi qouli wa yajuzu tarku istiqbal qiblat min shalat fi halatain. Boleh meninggalkan menghadap kiblat itu dalam 2 kondisi. Pertama, visi datil khaufi qitalin mubahin fardun kanati sholati au naflan. Baik sholat sunat maupun sholat fardu ketika terjadi kecamuk perang, betul-betul terjadi perang. Zaman dahulu kan kalau perang kan nggak seperti sekarang pakai roket, pakai itu enggak ya. Kalau dulu kan kalau perang itu berhadapan gitu kan. Itu namanya syiddatul khauf. Karena terjadi kecamuk perang, maka apakah wajib sholat? Ya tetap wajib sholat. Gitu loh. Makanya tetap wajib sholat. Fardun kanati sholati an-naflan. Baik orang itu sholatnya itu fardu atau sunnah, ketika terjadi kecamuk perang maka tetap wajib sholat. Cuma boleh tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat untuk perang ketika terjadi kecamuk perang. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, ini yang perlu diketahui lagi. Wa finna filati fis safari ala rohilah. Kita bagi mazhab Syafi'i untuk yang dalam perjalanan itu boleh tidak menghadap kiblat itu. Boleh tidak menghadap kiblat itu yaitu finnafilah, hanya dalam sholat sunnah. Bukan sholat wajib. Gitu ya. Jadi ketika kalian dalam kendaraan itu mau sholat terus tidak menghadap kiblat itu, harap diingat ya. Wa finnafilati fis safari ala rohilah. Mazhab Syafi'iyah mengatakan yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat itu untuk sholat sunnah dan berada di atas kendaraan. Gitu. Falil musafiri safaron mubahan walau qasiron atanaful sauba maksidihi. Jadi hanya dikhususkan untuk sholat sunnah. Itu ya. Terus bagaimana ketika sholat wajib? Ketika sholat wajib, ketika kita berada di kendaraan, maka dilihat. Kalau kemudian waktunya tidak sampai, nanti kehilangan waktu, kehabisan waktu sholat, maka tetap wajib sholat, tapi namanya sholat lihurmatil wakti. Dan itu boleh tidak menghadap kiblat, karena sholatnya itu hanya untuk menghormati waktu. Sholat dihormatil waktu. Nanti kalau sudah sampai di rumah, terus diulangi lagi. I'adah atau qadha, diganti. Itu. Jadi kalau untuk untuk sholat wajib, maka tetap harus menghadap kiblat. Kalau di dalam kendaraan boleh tidak menghadap kiblat, tapi itu hanya untuk sholat lihurmatil wakti. Dan nanti wajib diganti ketika sampai di rumah. Itu untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunat nggak masalah. Mungkin begitu. Nggih, monggo. Oke, terima kasih Gus Yunan atas penyampaian materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo bisa langsung di-on-kan mic-nya atau lewat kolom chat. Monggo. Oke, monggo Mas Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
contoh orang sholat yang tapi itu kakinya itu ada luka atau gudik gitu kan otomatis keluar darah sama nanah itu gimana? Pedot-pedot diulang. Monggo diulang Oh, coba. bilang oke. Pedot-pedot ya. Kan mau sholat tapi kakinya itu masih ada luka dan lukanya itu kayak masih muncul darah atau nanah gitu. Jadi Mm-mm. sholatnya gimana Gus? Maksudnya tata cara sholatnya seperti biasa apa ada dispensasi atau gimana gitu? Terima kasih Gus. Halo, sholat apa? Sholat tapi kakinya itu ya, contohnya di kaki ada luka gitu. Mm-mm. Nah, ada Nah, muncul lukanya, heeh. muncul darah gitu pas saat Mm-mm. barengan sholat. Nah, itu gimana Gus? Lah kalau kemudian apa? Kalau kalau kemudian ada darah itu berarti darahnya harus dibedakan itu darahnya apa? Sedikit atau banyak gitu loh ya. Kalau apa darahnya itu sedikit maka termasuk apa najis-najis yang makfu gitu loh. Ya. Jadi kalau kemudian apa umpamanya bisul ya, penake bisul apa cantengan gitu ya. Itu berarti apa penyakit-penyakit yang berdarah tapi darahnya dianggap tidak banyak. Ya, ya berarti itu najisnya diampuni. Kalau kemudian darahnya banyak, ya itu otomatis pakai perban. Itu loh ya. Pakai apa? Jabiroh gitu loh. Pakai perban atau jabiroh. Makanya kemudian hukum yang digunakan adalah apa? Orang yang memakai sohibul jabair, memakai perban. Itu. Jadi dibedakan. Kalau darahnya sedikit, maka termasuk najis-najis yang diampuni. Tetapi kalau darahnya banyak, maka dia wajib menggunakan apa? Perban. Maka dia dikatakan sebagai sohibul jabair. Itu. Jadi sebelum apa perbannya ditaruh, maka dia harus apa? Disucikan dulu lukanya, terus apa? Kemudian apa? Ketika apa? Wudhu itu maka kemudian diganti dengan tayamum, gitu. Kemarin seperti yang itu sohibul jabair. Nathan? Tes. Tes. Nggih Gus niki enten malih sing tanglet. Ada yang tanya di kolom chat. Gus izin bertanya, sholat lil hurmatil wakti tadi caranya bagaimana ya niat dan rokaatnya? Terus sholat Oke. taat waktu itu nggih. Ini kemudian niat sholat qasar atau qada itu apakah harus di awal perjalanan atau pas ketika perjalanan? Ternyata nggih. Ternyata baru niat qasar apa tidak? Papa gitu Gus. Si. Ning kolom chat, ora pati cetoke. Nggih, di kolom chat. Piye cara buka chat? Ya diwacake ora iso ya maklum lah, gaptek. Nggih, nggih. Gimana? Apa Ini sholat lihurmatil waktu gitu ya? Apa iya, tadi? sholat caranya bagaimana niat dan rokaatnya. Terus sholat saat Oke, waktu. satu dulu. Oh ya, Sholat lihurmatil waktu ya, ingat ya. Jadi apa tadi apa? Kita itu sholat itu kan didasarkan karena adanya waktu yang masuk, kan gitu kan? Ya. Lah, bagaimana? Apakah itu sholat lihurmatil waktu? Sholat untuk ya menghormati waktu sholat yang sudah masuk. Jadi ketika kita masuk waktu sholat, berarti kita kan terkena khitab Gusti Allah untuk melakukan sholat, kan kayak gitu kan? Logikanya. Kapan kita kena kewajiban membayar zakat? Yaitu ketika harta kita memenuhi nisab kan gitu. Berarti langsung apa? Khitabnya Allah itu masuk kepada kita. Kapan kita kewajiban sholat isya? Yaitu ketika masuk waktu sholat isya. Lah, sholat dihormatil waktu adalah sholat yang dilakukan karena waktu sholat sudah masuk. Tetapi kita tidak mampu. Kita tidak mampu karena itu sholat wajib. Kita tidak mampu melakukan sholat karena tidak bisa menghadap kiblat. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa berwudu, namanya di atas bis atau di atas kereta api yang tidak menghadap kiblat. Makanya kita diwajibkan sholat li hurmatil waktu. Sholatnya niatnya sama. Di usolli fardul asri namanya arba rokaatin ya li hurmatil waktu fardon lillah. Ada kata-kata li hurmatil waktu fardon lillahi ta'ala. Gitu caranya.
Ya. Li hurmatil wakti fardhon lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustabil lagi berarti ya enggak. Nah, li hurmatil wakti fardhon lillahi ta'ala. Sama persis kecuali mustabil lagi berartinya hilang terus diganti dengan li hurmatil wakti fardhon lillahi ta'ala. Gitu, satu. Nggih. Yang kedua, Itu sholatnya pada waktu itu nggih. ya iya no. Heeh. Sing pas penak iki pokoknya masih ketika kita pastikan bahwa ketika waktu itu tidak cukup ya habis waktunya sholat gitu loh, paham ya? Ketika Iya, kita nanti tidak mampu sholat tapi waktunya sudah habis, mamanya kita berada dalam perjalanan nanti waktu subuhnya hilang habis ya, waktu subuhnya habis kita nanti sampai rumah jam 6 ya, kita di atas sepur nanti kita di atas kereta api nanti waktu sampai di stasiun itu jam 6 pagi. Berarti sholat subuhnya kan hilang. Lah pada saat itulah kita yakin kalau kita tidak mampu sholat subuh karena waktunya habis, ya di situ kita diwajibkan sholat sunnah lihurmatil waktu. Dan nanti sampai di rumah nanti diqodho. Gitu caranya. Nah, ini ternyata baru niat qashar apakah tidak apa-apa, berarti gimana Gus? Ini kalau baru niat qashar apa tidak apa? Pedot-pedot. Nggih. Diulang yang ketiga. Yang ketiga ini kemudian niat sholat qashar atau qodho nggih, itu apakah di awal perjalanan atau pas ketika perjalanan? Karena ini ya qodhonya itu ya setelah ketika melakukan sholat dihormatil waktu ya diniati qodho nanti sampai rumah atau iadah. Ketika sampai rumah kalau waktunya sudah habis, betul-betul sudah habis, berarti kita qodho kayak gitu. Tapi kalau waktunya ternyata masih, berarti kita wajib iadah gitu caranya. Jadi waktunya qodho itu atau iadah itu ketika kita melakukan sholat dihormatil waktu itu di atas kereta itu atau di atas bis. Matur nuwun Gus. Nggih. Sampun jelas Mbak Ilsa. Niki enten sing tanglet malih ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum Gus, izin bertanya bagaimana batasan auratnya orang wudu atau orang yang punya dua kelamin? Kalau orang wudu ya hukumnya ya kalau laki-laki dan perempuan ya tidak boleh campur ya, tetap sesuai dengan itu. Kalau perempuan itu ketika dia indal khulwah tadi sesuai dengan yang harus dibasuh kan kayak gitu. Mamanya di dalam wudu ketika ada wanita-wanita ya harus yang terbuka ya cuma yang harus dibasuh saja. Karena kayak gitu toh. Kalau bercampur gimana? Kalau laki-laki dan itu loh yang berat di situ. Wudunya tidak dibedakan antara tempat wudu wanita dan laki-laki, itu yang berat. Itu yang berat. Itu yang berat. Berat lagi ada. Kalau pertanyaan gitu, berat lagi ada. Ketika orang itu mandinya itu di sungai. Itu berat lagi itu. Ya bisa dibayangkan toh. Wah, seperti zaman dulu itu loh. Kalau mandi itu di sungai itu kan campur laki-laki dan perempuan, itu bagaimana auratnya? Ya bagaimana lagi ya, otomatis yang bisa dia lakukan adalah ya sebatas dia bisa menutupi sampai auratnya mana gitu aja. Jadi kalau umpamanya tempat wudunya itu laki-laki dan perempuan campur, ya sudah, ya bagaimana lagi? Gitu loh. Jadi harus terbuka ya, terbagi rambutnya terbuka. Iyalah bagaimana lagi kalau nanti nggak terbasuh gimana? Gitu loh. Ya tapi kalau rambut itu kan kalau rambut itu kan berarti sebagian saja yang diperlihatkan itu auratnya.
Berarti terlihat ya gimana lagi wong tempat wudhunya antara laki-laki dan perempuan tidak dibatasi. Mamanya berarti nanti ketika sampai lengan berarti sampai lengannya terlihat. Iyalah bagaimana lagi. Makanya yang baik itu tempat wudhunya antara laki-laki dan perempuan dipisah. Gitu. Terus bagaimana tentang auratnya orang yang apa tadi bahasanya? Orang wandu, Gus. Oh, wandu, ya. Wandu, nggih. Kalau Yang punya wandu dua itu, kelamin. Iya. Dua kelamin itu Nggih. berarti maka paling aktif ya. Paling aktif kelaminnya. Kalau paling aktif kelaminnya itu adalah yang laki-laki, yang penisnya umpamanya yang aktif, yang paling aktif terdekat. Itu berarti dia laki-laki. Gitu loh. Ya, berarti dia pakai aurat laki-laki karena yang aktif itu penisnya. Tapi kalau kemudian yang aktif adalah vaginanya, berarti ya itu dia berarti memang auratnya aurat perempuan. Lah kalau kedua-duanya lah itu susah. Kalau kedua-duanya ya silahkan memilih. Jadi pilihannya bukan karena kudrat dia enggak loh ya. Tapi pilihannya adalah organ vital mana yang paling aktif. Itu. Maka auratnya tergantung atas keaktifan organnya yang mana. Ngaten? Nggih, Gus, matur nuwun, Gus. Ya, ada Nggih, yang sami-sami. bertanya lagi nih, Gus. Gus, izin menyambung pertanyaan terkait ketentuan sholat dalam perjalanan dan di atas kendaraan. Jika kondisinya terjebak macet dan perjalanan yang ditempuh sebenarnya tidak terlalu jauh, apakah tetap diperkenankan untuk mengganti sholat kemudian? Matur nuwun. Ya tetap sholat lihurmatil waktu ya, tetap gak macet itu ya, tetap sholat lihurmatil waktu. Tetap sholat, tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Intinya begini loh ya, intinya begini. Saya cuma ingin menegaskan bahwa dalam Syafi'iyah itu yang boleh dilakukan sholat di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Itu satu, ya satu. Yang kedua, boleh dilakukan itu sholat wajib, tetapi itu hanya sholat lihurmatil waktu, hanya untuk menghormati waktunya sholat. Itu loh. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah kayak gitu. Berarti nanti kalau sudah sampai rumah ya diqodho atau iadah. Itu aja. Itu loh. Kalau terjebak macet iya, kalau nanti waktunya sampai rumah itu dipastikan, yakin kalau nanti sampai rumah karena terjebak macet tidak kehabisan waktu sholat, ya dia harus sholat dihormati waktu di mana? Ya di situ, di kendaraannya situ. Boleh tidak menghadap kita? Ya boleh, namanya saja sholat dihormati waktu. Gitu loh. Boleh tidak bersuci? Ya kalau di situ tidak ditemukan air maupun debu ya boleh tidak bersuci. Kalau tidak ditemukan air dan debu. Itu namanya sholat dihormati waktu. Mungkin begitu. Oke, Gus, terima kasih. Monggo teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Solawatan ini malam ulang tahun Habibana lo ya. Oh, nggih. Solawatan lah. Yo solawatan baik. Nggih. Solawatan. Nggih, monggo kalau tidak ada pertanyaan yang lain, diterus ke selawatan mumpung Kanjeng Nabi lahir. Hari kelahirannya. Happy birthday Habibana iki. Baik, apabila teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, monggo Gus Yunan untuk berkenan menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, ya na'budu ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Monggo.
Terima kasih Gus Yunan atas penyampaian materi ngaji kita pada hari ini dan teman-teman semua. Ngaji kita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Gus Yunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami.